Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Purnamasari dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah semester 2. Dengan membuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari Ibu Siti Saudah Susanti selaku dosen mata kuliah Fikih Ibadah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaifiat penyembelihan hewan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kaifiat ialah cara yang khusus atau cara yang baik, sedangkan penyembelihan hewan adalah usaha untuk mematikan hewan. Dengan demikian, kaifiat penyembelihan hewan merupakan pembahasan tentang bagaimana cara yang baik untuk mematikan hewan. Selanjutnya, pengertian dan dasar hukum penyembelihan. Menyembelih menurut istilah yaitu mematikan atau melenyapkan nyawa hewan dengan cara memotong 3 saluran yang ada pada leher hewan, yaitu saluran napas, saluran makanan, dan urat nadi utama di leher hewan dengan alat yang tajam selain tulang, gigi, dan kuku. Hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam, dan unta harus disembelih terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Dalam agama Islam, hal ini sangat dianjurkan untuk mendapatkan daging yang halal. Adapun yang menjadi dasar peraturan dalam agama Islam mengenai penyembelihan terhadap binatang yang halal untuk dimakan adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3. Selanjutnya, syarat penyembelihan. Penyembelih itu terbagi 3. Yang pertama, muslim tamyiz, yaitu seorang muslim yang mampu membedakan baik dan buruk, benar dan salah dengan menggunakan akalnya. Yang kedua, ahli kitab. Timbul perselisihan pendapat di kalangan ulama tentang siapa yang dimaksud ahli kitab, dan apakah Yahudi dan Nasrani masa kini masih dapat dan wajar disebut ahli kitab, dan apakah selain dari mereka seperti penganut agama Buddha dan Hindu dapat dimasukkan ke dalam ahli kitab atau tidak. Imam Syafi'i menyatakan bahwa sembelihan ahli kitab halal, baik menyebut nama Allah atau tidak, dengan syarat tidak menyebut nama selain Allah ketika menyembelih dan tidak diperuntukkan untuk tempat peribadatannya. Demikian pula Imam Hanafi dan Hambali sependapat dengan Imam Syafi'i. Dalam hal ini, yang dimaksud ahli kitab oleh Imam Syafi'i, Hambali, dan Hanafi adalah ahli kitab pada masa Rasulullah. Sedangkan Imam Maliki memandang makruh sembelihan ahli kitab demi menjaga diri dari sesuatu yang diragukan. Yang ketiga, sadar dan berakal sehat. Penyembelih harus mempunyai akal dan sadar dengan apa yang dilakukan, sebab penyembelihan itu merupakan ibadah kepada Allah. Hal ini tidak akan nyata bila orang yang menyembelih adalah orang gila, orang mabuk, atau anak kecil yang belum tamyiz. Adapun hal lain yang perlu diperhatikan adalah penyembelih diutamakan laki-laki karena dianggap lebih kuat, tapi sembelihan wanita pun halal. Alat sembelihan. Yang pertama, dalam keadaan normal. Alat penyembelihan dalam keadaan normal seperti menggunakan pisau yang tajam. Yang kedua, dalam keadaan darurat. Jika karena suatu keadaan tidak ada benda yang layak digunakan untuk menyembelih seperti pisau, maka penyembelihan dapat dilakukan dengan batu atau benda-benda yang sejenis lainnya dengan syarat dapat memutus tenggorokan dan lehernya. Dilarang menyembelih dengan menggunakan gigi dan kuku, karena penyembelihan dengan alat tersebut dapat menyakiti binatang, dan pada dasarnya gigi dan kuku hanya bersifat mencekik. Selanjutnya, anggota tubuh yang disembelih. Dilihat dari segi jenis hewan, penyembelihan terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu penyembelihan atas hewan jinak yang dapat disembelih lehernya, disebut juga sebagai maqdur alaih, dan penyembelihan pada hewan liar, disebut juga sebagai ghair maqdur alaih.
yang dapat disembelih pada bagian tubuh manapun. Yang pertama, dalam keadaan normal. Hewan dalam keadaan maqdur alaih wajib disembelih sesuai syarat, seperti penyembelihan pada pangkal tenggorokan, saluran makan dan minum, dua urat yang berada pada dua sisi leher yang mengelilingi tenggorokan. Yang kedua, pemotongan bagian tubuh saat hewan belum mati. Jumhur ulama fikih, yaitu Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali, memotong daging hewan yang disembelih, tetapi belum dingin dan rohnya masih belum hilang. Daging yang dimakan dihukumi halal, hanya saja perbuatannya yang dimakruhkan karena menyakiti hewan. Yang ketiga, pemenggalan kepala. Perlu dibicarakan juga penyembelihan hingga mengakibatkan terpenggalnya kepala hewan akibat penyembelihan. Jumhur mengatakan halal atas daging hewan ini, dengan syarat pemenggalan kepala ini dalam penyembelihan yang sempurna. Imam Maliki menyatakan ketidakhalalannya bila pemenggalan tersebut disengaja. Selanjutnya, tata cara penyembelihan. Yang pertama, maqdur alaih, hewan jinak yang dapat disembelih lehernya. Penyembelihan hendaknya dilaksanakan dengan menghadapkan ke arah kiblat yang merupakan arah yang diagungkan. Beberapa tata cara dalam penyembelihan, yaitu yang pertama, menyebut nama Allah. Imam Syafi'i memandang sunnah menyebut nama Allah atas sembelihan, meninggalkan menyebut nama Allah dengan sengaja, tidak mempengaruhi hasil sembelihan selama dilakukan oleh orang yang mempunyai keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, mengasah pisau jauh dari hewan sembelihan. Yang ketiga, menjauhkan hewan yang disembelih dari hewan lainnya. Yang keempat, membawa dan membaringkannya dengan lembut. Yang kelima, hendaknya digulingkan ke sebelah rusuk kiri agar memudahkan bagi orang yang menyembelihnya. Yang keenam, kerongkongan dan tenggorokan harus terpotong. Yang kedua, goir maqdur alaih. Berkenaan dengan hewan goir maqdur alaih yang terbagi atas hewan buruan dan hewan ternak yang karena suatu hal menjadi liar dihukumi sama dengan hewan buruan. Hewan dalam keadaan ini bisa dibunuh di bagian manapun dari tubuhnya dengan menggunakan benda tajam atau alat apapun yang dapat mengalirkan darah dan mempercepat kematiannya. Ulama fikih menyepakati bahwa selama masih ada hayat mustaqirohnya, maka hewan tersebut boleh disembelih. Tanda-tanda hayat mustaqiroh adalah gerakan yang keras pada hewan setelah diputuskan bagian-bagian tubuhnya disertai dengan memancar dan mengalirnya darah dengan deras. Jadi, jika penyembelihan dilakukan secara perlahan dan usaha pemotongan terlalu lamban sehingga ketika penyembelihan selesai ternyata hewan itu tidak bergerak-gerak lagi, berarti nyawanya yang menetap telah tiada sebelum sempurnanya penyembelihan. Maka jelaslah hewan itu belum sempat disembelih sudah mati dan halal untuk dimakan. Jika nyawanya sudah tidak menetap lagi sebelum disembelih, maka tidak halal dimakan kecuali sebelumnya telah disembelih secara darurat. Dalam hal ini, mengalirnya darah dari urat leher setelah pemotongan bukan merupakan petunjuk atas adanya nyawa yang menetap. Yang ketiga, stani. Seiring dengan kemajuan zaman, ditemukan hal-hal baru yang sekiranya dapat membaikkan hewan sembelihan. Salah satunya, penemuan baru yang sekarang mulai dipraktekkan adalah stani, yang merupakan salah satu istilah teknis dalam bidang peternakan. Secara praktis, stunning adalah menembak hewan pada sisi tanduknya dengan menggunakan peluru khusus untuk menghilangkan kesadarannya agar tidak terlampau merasakan sakit akibat dari sembelihan. Dalam keadaan pingsan inilah hewan disembelih. Hal ini sesuai dengan Fatwa MUI tanggal 18 Oktober 1976 tentang penyembelihan hewan secara mekanis yang menyatakan bahwa teknik pemingsanan pada hewan sebelum penyembelihan dapat dibenarkan menurut syariat Islam. Karena hal ini merupakan salah satu upaya untuk meringankan rasa sakit hewan setelah penyembelihan.
Selanjutnya, hewan yang halal disembelih. Hewan yang disembelih merupakan hewan yang halal dimakan. Di bawah ini adalah keadaan hewan yang harus disembelih. Di antaranya yang pertama, hewan yang halal dimakan baik yang ada di darat, udara, maupun yang ada di laut, seperti kambing, kerbau, sapi, unta, ayam, burung ikan, dan lain sebagainya. Yang kedua, hewan makdur alaih. Ulama fikih sepakat bahwa hewan darat apabila keadaannya makdur alaih dan hidupnya belum putus serta disembelih dengan ketentuan syara, maka halal untuk dimakan. Yang ketiga, hewan yang dicekik, dipukul, jatuh atau diterkam dan diketahui adanya hayat mustaqiroh pada hewan itu dan tidak sampai mati. Jika hewan itu dibiarkan tidak disembelih, tentu hewan itu hidup menurut dugaan yang kuat. Dan hewan itu disembelih maka halal untuk dimakan. Yang keempat, hewan goir makdur alaih, seperti menjadi liar sesudah dijinakan, jatuh ke dalam sumur, atau jika dilukai bagian manapun dari tubuhnya dan dianggap sebagai tepat untuk menyembelihnya, maka halal untuk dimakan. Yang kelima, hewan yang hampir mati disebabkan sakit dan berada dalam keadaan hidupnya yang paling minim, lalu disembelih, maka hewan itu halal dimakan. Standar hidup hewan diantaranya, yang pertama, adanya hayat mustaqiroh. Yang kedua, hewan sakit yang berada dalam hidupnya yang paling minim. Yang ketiga, masih adanya gerakan ekor, matanya dapat melirik, dan kakinya dapat bergerak sesudah disembelih.